Oke, ini hasil ngerongsok kali ini. Ini power supply-nya dispenser. Ini arusnya lumayan besar. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah itu kita cek tegangannya. Nah, tegangannya sudah terbaca 12 volt. Oke, ini hasil ngerongsok kali ini. Oke, ini oke, 15.000 guys. Neko. Oke, ngobangin. Nah, kita cek lagi masih ada sisa barang apa ini dari rongsokan itu. Oke, power supply ini biasanya nyala, biasanya loh. Kalau power supply printer itu kebanyakan nyala. Ini power supply-nya dispenser. Ini arusnya lumayan besar. Oke, kita coba oprek ini. Nah, jadi ini dia power supply dispenser yang saya dapat dari rongsokan. Ini arusnya itu lumayan tinggi karena dia ini bekerja untuk mensuplai peltiernya untuk pendingin airnya. Nah, kita terlebih dahulu kita lakukan pengecekan. Yang perlu kita cek pertama pada bagian fuse ini. Oke, fuse nyala, itu bertanda bahwa kedua transistor ini normal. Dan ini NTC-nya kita cek juga nyala. Nah, setelah itu selama fuse ini nggak putus, saya rasa kedua transistor ini itu aman. Kapasitor juga aman, ini nggak ada belendung. Di bagian primer, di bagian sekunder kita cek dioda. Oke, dioda bagian sekunder itu aman. Lalu, nah, power supply ini tuh bekerja dengan sistem osilasi, self osilasi, atau yang biasa disebut di grup Facebook itu SOS. Jadi sebetulnya dasarnya sebuah power supply ini itu bisa nyala hanya dengan trafo osilasi ini dan tentunya trafo utama. Nah, jadi sebetulnya power supply ini itu bisa menyala tanpa IC PWM controller. Cuma ketika dia PWM-nya itu bekerja, maka kinerja dari power supply ini akan semakin baik. Oleh karenanya, power supply ini dapat menghasilkan tenaga yang lumayan besar meskipun trafo utamanya hanya sebesar ini. Nah, jadi sistemnya itu seperti itu. Jadi untuk mensuplai IC PWM-nya, dia ini menggunakan mode self osilasinya dulu untuk mensuplai IC ini. Mungkin kisaran di bawah 10 volt baru IC ini bisa jalan. Setelah IC ini jalan, bisa mengendali PWM dari IC ini bisa mengendalikan switching ini. Oke,
PWM ini dikontrol oleh IC TL494. Oke, bukan TL tapi serinya ini pakai seri AZ494. Wih, ada semut ini, bahaya ini. Nah, oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kita langsung coba nyalakan. Nah, oke, tetap pakai jimat ini guys. Nah, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya aman, nggak ada konsleting. Kita cek tegangan outputnya. Nah, tegangan outputnya keluar 9,5 volt. Nah, pada saat seperti ini IC PWM itu nggak bekerja. IC PWM-nya ini belum bekerja sepenuhnya. Dia ini masih ada tegangan hanya dengan mode self osilasinya. Kita coba cek PWM output dari IC PWM-nya. Oke, bisa dilihat ini masih belum ada PWM yang bekerja. Oke, coba dilihat. Oke, nggak ada PWM-nya. PWM-nya nggak terbaca. Nah, setelah itu kita coba jumper bagian sini. Ini tuh ada bagian feedback untuk kontrol suhu. Biasanya itu pakai NTC. Nah, kita jumper gini aja. Kok sulit ya guys. Ini saya solder aja jumpernya. Nah, ini sudah saya jumper. Oke, jadi dia sekali colok dia langsung PWM-nya langsung jalan. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu kita cek tegangannya. Nah, tegangannya sudah terbaca 12 volt. Kita coba cek frekuensinya. Oke, terbaca frekuensinya. Ntar. Oke, ini probe saya kotor. Terbaca 25 kHz. Nah, terbukti tadi sebelum kita jumper PWM-nya ini belum bekerja. Jadi belum keluar signal belum keluar signal PWM dari IC ini. Nah, setelah di jumper di sini bagian feedback baru dia nyala. Oleh karenanya setelah dikontrol oleh IC ini, maka daya outputnya bisa keluar 12 volt. Sebelumnya kan keluarnya hanya 9 volt. Itu hasil dari sistem self osilasinya. Setelah PWM-nya jalan, maka dia akan lebih terkontrol. Kita coba beban kipas ini. Untuk power supply ini, beban kipas ini sangatlah ringan sekali guys. Angel guys. Oke, kita coba pakai dummy load. Dummy loadnya ini pakai kawat acak-acakan.
Saya solderkan aja salah satu. Nah, oke, kita coba cek bebannya. Ampere meter saya hilang guys, jadi nggak bisa cek ampere. Oh, kita coba pakai ini ya. Oke, kita set di ampere dan probe-nya kita pindah ke sini. Nah, oke, kita coba cek ampere. Ini saya pegang aja. Kok sulit ya? Wis. Oh, ini ada lampu. Jadi begitu dia ke beban, lampunya akan menyala. Oke. Ini saya bypass aja dulu. Nah, oke, akan saya ganti kabelnya. Kali ini tanpa menggunakan lampu, jadi ketika dibeban itu bisa maksimal. Kita colokkan, atau lebih baik sambil dibeban ini kita kasih beban kipas juga. Kita beban kipas dan dummy load. Ini agak semerawut kelihatannya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Lalu kita cek arusnya. Oke, 2 ampere. Tiga ampere, 4 ampere. Masih belum terasa ada penurunan speed dari kipasnya. Kita coba naikkan lagi. Oh, ini tadi 4 ampere, 4,5. Kita naikkan 6 ampere. Oke, bisa didengarkan suara kipasnya itu enggak drop sama sekali di beban 6 ampere. Itu sampai dummy loadnya membara guys. Ini bisa dilihat dummy loadnya membara. Oke. Jadi power supply ini meskipun kecil-kecil, dia itu cabai rawit. Dia mampu dibeban 6 volt continue tanpa ada drop. Nah, diperhatikan tanpa ada drop sama sekali. Nah, jadi power supply ini cocok untuk misalkan kebutuhan supply lampu LED yang 12 volt. Ini cocok karena itu kan bebannya continue. Nah, oke, baik, sekian aja video kali ini dari saya. Agak kurang menarik sih videonya karena kita dapat power supply-nya sudah nyala tanpa kita menservis atau tanpa kita perbaiki, dia sudah nyala. Sebetulnya kurang menarik, tapi nggak apa-apa, saya hanya ingin berbagi untuk kalian. Nah, sekian aja video kali ini dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk kalian yang mau berlangganan di channel YouTube saya.
ya channel-channel seputar barang-barang rongsokan yang kita restorasi atau kita nyalakan kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.